lembut hati, berpikir cerdas, berhikmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semua pemirsa live streaming dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali dengan kami dalam channel Lakpesdam NU Kabupaten Malang dalam ngaji online yang selalu tayang setiap hari selama bulan Ramadan dari pukul 9 sampai 10.30 pagi. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang bersama PCNU Kabupaten Malang dan didukung pula oleh Universitas Raden Rahmat Malang, Institut Agama Islam Al-Qolam, Universitas Islam Malang, UIN Maliki Malang, dan Universitas Brawijaya Malang. Dan untuk meneruskan syiar kita pada kali ini, maka silakan dari sahabat-sahabat Lakpesdam untuk like, komen, subscribe, dan share. Sahabat Lakpesdam dimanapun Anda berada, kita sering mendengar pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Tetapi kita terkadang lupa bahwa kesehatan terkadang kita abaikan untuk mengejar sesuatu yang kita sebut dengan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri, yakni adalah kesehatan. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan? Apalagi dalam kondisi saat ini di mana kita sedang mengalami suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan dan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Dr. Haji Umar Usman, MM. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Ustazah Emma. Beliau, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Jenengan gingatun ke? Alhamdulillah, sehat. Dr. Haji Umar Isman MM ini adalah merupakan Ketua PCNU Kabupaten Malang yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya tentunya, dan beliau juga merupakan Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Nah, sahabat Lakpesdam semuanya, selama 1 jam ke depan sampai kurang lebih 1,5 jam, beliau nanti akan mengupas tentang tips-tips menjaga kesehatan dalam berpuasa. Ngaten nggih, Dokter? Siap, betul. Oke. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk seluruh bangsa Indonesia, terkhusus untuk warga NU dan khususan lagi untuk Mr. Taufiki, Dokter, yang telah menggagas acara Safari Ramadan yang kali ini dalam bentuk ngaji online. Beliau adalah motivator kami dan semoga acara ini merupakan salah satu bentuk amal jariah beliau yang amalnya akan selalu mengalir dan mendampingi beliau di sisi Allah di tempat yang terbaik. Amin. Al-hadiniyah bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Berbicara tentang kesehatan, Dokter, dalam berpuasa, ini masyarakat awam masih banyak yang keliru, terutama jika berkaitan dengan sakit. Contoh katakan misalnya kita sakit mah. Sakit mah kan makannya harus teratur. Berarti gimana kalau dalam berpuasa? Nah, ini sangat menarik tema kita kali ini. Jadi ini adalah tips-tips menjaga kesehatan dalam berpuasa. Jadi mungkin nanti dokter bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin tentang tips tetap sehat saat berpuasa, kemudian manfaat puasa untuk kesehatan itu sendiri, dan bagaimanakah cara kita menjalankan ibadah Ramadan dalam suasana pandemi COVID-19 pada saat ini. Monggo, Dokter, kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Lakpesdam seluruh Kabupaten Malang dan semua yang barangkali mempunyai kesempatan untuk mengikuti acara kali ini. Terima kasih Prakarsa Lakpesdam. Kita haturkan penghargaan kita yang setinggi-tingginya kepada
Pak Dokter Vicky ya, Pak Nggih. Dokter Taufiki, inspiring kita lah itu ya. Jadi beliau mendongkrak, memotivasi kita semua. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah. Amin, 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 amin. Jadi kembali ke topik kali ini, saya kebagian tentang tip kesehatan ya. Bagaimana kesehatan di bulan puasa ini dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, utamanya di waktu berpuasa. Seperti yang dikatakan Ustazah Emma tadi, antara lain ya kalau orang mah teratur jadi nggak teratur karena ukurannya biasanya 3 kali. Iya, gitu betul. Ya. Kalau ukuran 3 kali pagi siang sore. Gitu. Iya. Nah, namun banyak pakar untuk mah ini punya analisa sendiri ketika di bulan Ramadan. Justru mah banyak yang sembuh. Gitu dokter ya? Ya, memang kaitannya ini sugesti di psikis dari yang bersangkutan. Jadi kalau niatnya kuat malah jadi obat. Gitu. Betul. Karena memang ternyata di bulan Ramadan ini sendiri juga makan justru lebih teratur. Lebih teratur, ya, meskipun hanya 2 kali kata dokter ya. 2 kali, jarak 12 jam, dan itu pasti biasanya orang kalau buka puasa wis nggak pernah ditunda. Iya betul. Ditunggu. Justru itu yang ditunggu. Ya kalau sahur Jawa ya diupayakan teratur. Nggih. Jadi kali ini kita akan mengangkat tentang bagaimana tip agar tetap sehat ketika berpuasa. Di mana pola makan kalau siang sekarang kita nggak boleh ya. Yang semula halal kalau di bulan puasa jadi haram. Ya. Tapi kalau dijalankan menjadi keutamaan kita. Namun ternyata juga puasa ini mempunyai imbal balik terhadap kesehatan. Jadi selain kita menjaga kesehatan itu caranya bagaimana di bulan puasa, ternyata puasa sendiri menunjang kesehatan kita. Justru menunjang kesehatan, menunjang kesehatan kita. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga agar para pemirsa bisa mengambil keutamaan-keutamaan, memanfaatkan puasa ini untuk kesehatan. Yang ketiga memang saya tetap mengangkat sedikit tentang COVID-19 ya. Jadi karena kebetulan dilalah tahun ini Ramadan kita tidak seperti biasa. Iya. Jadi Ramadan kita kali ini diselimuti suasana yang tidak ceria karena mencekam dokter ya. Mencekam. Katanya mencekam. COVID-19 ini tidak hanya satu kelurahan. Betul. Biasanya satu kelurahan sudah KLB ya, kejadian luar biasa. Ini sudah wabah, tidak hanya satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan mendunia gitu. Ini dunia. Ini dunia. Dan sampai saat ini belum bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Sehingga kita pun bagaimanapun itu adalah takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagaimana juga tetap menjaga orang-orang lain, menjaga ketahanan pangan dan lain-lain. Ini perlu ketahanan iman gitu ya. Ketahanan iman kita di saat berpuasa ya tetaplah kita beribadah yang khusyuk walaupun menyesuaikan. Khusyuknya di kondisi pandemi itu bagaimana? Kadang-kadang banyak yang bertanya, keutamaan sholat itu softnya harus rapat. Harus rapat. Nah ini kok ini harus jarak 1 meter. Kita sampaikan kalau dalam kondisi darurat pasti kita tidak bisa memakai ukuran-ukuran yang normal. Sehingga daripada rapat tapi kemudian menjadi sumber penularan, meningkatkan, mempermudah penularan, ya kita lebih baik menjaga jarak. Islam itu luas dokter ya. Islam itu luas. Dan di mana aturan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi nuzulnya itu ada gitu. Saudara, kira-kira ditarik penyebabnya itu kenapa di jarak-jarak. Yang penting akhirnya seperti yang disampaikan di Al-Baqarah ayat 183 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa kepada kita jaga supaya puasanya prima.
30 hari nutuk ya, tidak hanya puasa beduk gitu ya. Atau ada gangguan di hari keberapa begitu, supaya nutuk 1 bulan dengan semata-mata niatan iman kita, beribadah, mencari ridha Allah SWT, keikhlasan kita, sehingga kita mencapai derajat takwa di mata Allah SWT. Inilah yang kita harapkan. Itu Bu Emma. Jadi di dalam bagaimana yang pertama menjaga kesehatan dalam berpuasa supaya puasa kita prima, paling tidak kita bagaimana menyiapkan sahur kita. Itu bekal untuk 12 jam berikutnya. Kemudian bagaimana juga ketika sudah datang jadwalnya berbuka puasa, itu seleranya lagi tinggi-tingginya, lagi dendam-dendamnya. Panas dendam gitu ya. Waduh, siang hari itu kemarin lihat sirup itu seperti apa gitu ya. Awas kayak gini gitu. Kadang lihat bensin aja serasa seperti sirup ya. Seperti itu. Sampai seperti bagaimana kemudian ketika berbuka puasa? Nah, kemudian beberapa tips-tips lain tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika kondisi lemah dan lain-lain, itu perlu kita sampaikan. Nah, misalnya sahur ya, sahur. Jadi sahur ini kita harapkan ya upaya untuk 12 jam kita tidak makan minum. Ini bekal yang sahur ini bisa nunjang itu. Nah, itu bagaimana? Jadi yang pertama diupayakan harus sahur kan, gitu. Mungkin Bu Emma bisa tahan ya, selama ini rajin puasa begitu, nggak sahur nggak apa-apa. Itu terutama kalau tidak di bulan Ramadan ya, puasa-puasa sunnah. Karena sendirian puasa, males bangun, cuma masak untuk 1 piring diri sendiri, kadang-kadang males. Ya kalau 1 hari terus besok nggak puasa, nggak apa-apa, Senin Kemis ya misalnya. Gitu. Tapi kalau ini 30 hari dan terus menerus berkelanjutan. Nah, ini pasti dari hari ke hari kalau tidak kita jaga akan semakin lemes begitu ya. Nah, sehingga harus milih menu-menu sahur ya. Menu sahurnya ini diupayakan yang mempunyai nilai yang penyerapannya cukup tahan lama. Jadi biasanya kalau yang manis-manis itu akan cepat habis. Tapi kalau yang banyak berserat, kemudian protein, itu lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Tadi lebih jangka kenyangnya ini lebih awet. Berarti mungkin seperti nasinya tidak begitu banyak gitu dokter ya. Cuman untuk lauk pauknya yang mengandung protein itu yang diperbanyak gitu ya. Betul, maksud saya begitu. Karena porsinya kita peruntukkan supaya menunjang tenaga kita lebih selama lama. 12 jam. Kita rubah sedikit porsinya dari kebiasaan kita barangkali kalau belum sesuai. Misalnya harus banyak berserat, jika ditambah dengan bahan-bahan yang mengandung protein, nah ini bisa menunjang tenaga kita lebih panjang, jangka panjangnya lebih panjang, sehingga kita tidak cepat terasa lapar, tidak cepat terasa lemes. Jadi mungkin dicari kombinasi-kombinasi makanan yang menarik, yang artinya proteinnya tinggi, karena ini sulit dokter ya. Orang makanya kan sahur itu disunahkan karena orang memang jarang mau sahur itu aras-arasan kan gitu ya. Apalagi untuk anak-anak. Biasanya malah justru semakin ke belakang itu malah kadang malah jarang sahur itu dokter ya. Sebagian besar kita berusaha sahur tapi kendalanya memang ada. Ya maklum jam 3 harus bangun. Iya betul. Apalagi kalau hidup sendiri Bu. Kalau yang jomblo-jomblo misalnya. Waduh, masak hanya 1 piring aja dan tak masak, wis rasa wis. Iya. Padahal ini yang harus dirubah ya pola. Khawatirnya nanti selama seharian itu kemudian kok jadi lemes saja gitu ya. Ya cepat terasa lapar,
cepat haus. Akhirnya yang terjadi puasanya tidur saja ya dokter? Ya tidur saja. Syukur kalau begitu. Nah kemudian sembunyi-sembunyi mokel. Itu kan yang eman itu. Nggih. Nah jadi selain ketika di sahur kita harus betul-betul menjaga, memanfaatkan kesempatan sahur itu. Sahur ini menjadi lebih utama bukan hanya karena ini adalah kesempatan kita untuk mengisi energi, tapi juga kemudian ini adalah dianjurkan, disunahkan. Kalau tidak sahur malah kurang bagus. Maka dalam hal kita ibadah mencari keutamaan di bulan Ramadan harus sahur. Bahkan dianjurkan untuk mengakhirkan sahurnya itu, mengakhirkan sahurnya. Nah ini dalam rangka ya, insya Allah hikmah yang diharapkan itu ketika berpuasa itu tetap kuat, tetap tidak lemes karena 12 jam kan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu. Sehingga harus airnya bagaimana? Nah, tadi ini, tentang kekenyangannya supaya kan kita dianjurkan tuh minimal 1 hari kan 8 gelas ya dokter ya. Itu kalau mengatur dalam bulan puasa gimana dokter? Biasanya seperti tim sepak bola itu pakai pola 224 gitu ya. Oh 224. Kalau sepak bola itu kan ada 11 pemain 3-3 4-1 ya kipernya itu ya. Nah, mungkin ini 224 itu artinya ya ketika sahur usahakan jangan kurang dari 2 gelas. Ketika berbuka puasa jangan kurang dari 2 gelas. Kemudian antara buka puasa dengan sahur itu rentang waktu lebih lama, upayakan 4 gelas itu bisa masuk. Sehingga kita tidak kekurangan air, tidak dehidrasi. Air yang dibutuhkan di otak paling banyak itu kita tetap bisa suplai. Kita tetap bisa suplai. Nah itu makannya dipilih supaya tidak cepat habis energinya, kekenyangannya masih bisa jangka panjang, dan airnya itu harus cukup. Tetap tercukupi. Memakai pola 224 itu. 224 ya. 224 itu. Ya, itu harus kalau itu kita upayakan bisa lancar, insya Allah kita tidak kehausan di dalam hari-hari kita menjalani puasa. Biasanya ditandai dengan kalau pipis-pipis di pagi hari itu warnanya putih, itu berarti airnya sudah lebih. Tapi kalau masih kuning, itu airnya kurang. Berarti masih kurang dokter ya, berarti perlu. Ya. Oh itu berarti salah satu ciri dokter ya? Iya. Berarti ini yang mungkin masyarakat masih belum tahu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan warna air seni kita itu seperti apa, itu maksudnya apa juga nggak ngerti ya. Berarti seperti itu dokter ya? Ya karena kalau putih itu menandakan airnya lebih banyak dari komposisi yang lain. Jadi minum kita ketika lebih banyak itu menjadi dominan air. Dominan gitu. air. Tapi kalau kuning, lebih jernih ya. Itu komposisi yang lain. Berarti masih tercampur di situ. Oke. Nah kemudian menginjak tentang saat berbukanya, begitu ya. Berbukanya. Jadi kita bahas masalah tip makannya dulu ya. Tip makan dulu. Penting ini kan puasa ini. Iya, karena memang yang ditunggu pada saat puasa itu adalah kapan saat berbuka puasa. Dan satu kesamaan kita di tengah kita kadang-kadang sering berbeda. Kalau hari-hari ini adalah sama-sama menunggu adzan maghrib gitu ya. Menunggu saat ya, menunggu saat untuk adzan maghrib. Sama-sama menunggu berbuka puasa. Alhamdulillah ada persamaan. Ada kita. Persamaan. Dan itu seluruh dunia. Seluruh dunia betul. Selama ini kita banyak hal yang membuat kita berbeda, tapi untuk bulan puasa ada satu hal yang menyebabkan kita sama ya. Ya, alhamdulillah. Nah untuk berbuka itu diharapkan karena itu perut kosong selama 12 jam ya. Jadi memang di saat itu dendam-dendamnya kita pada makanan. Seolah-olah apa yang kemarin mau dimasukkan gitu ya. pengen diraih semua sebanyak-banyaknya, semuat-muatnya. Macam-macam itu dimasukkan semua. Nah, apakah itu sehat atau enggak? Nah, apakah itu sehat apa enggak? Nah, itu kemudian kalau kebanyakan pasti tidak sehat.
Karena harus ada porsi di lambung kita ini tidak terlalu penuh sehingga lambung bisa mencerna istilahnya dengan baik. Diisi sedikit demi sedikit Ya, gitu dokter ya. Jadi diupayakan memang karena habis 12 jam kosong itu ada pemanasannya dulu lambung ini. Gitu. Ada pemanasannya dulu. Jadi makan yang tidak terlalu banyak, makanan-makanan ringan dulu, makanan pembuka. Makanan yang berserat yang dianjurkan. Kalau ini ada, selama ini kita dengarkan istilah seperti ini dokter, berbukalah dengan yang manis. Itu sebenarnya benar nggak? Sebenarnya yang berserat yang paling betul. Yang berserat paling betul manis berserat. boleh. Jadi kenapa kurma? Kurma itu ternyata seratnya tinggi. Seratnya paling tinggi ya. Seratnya tinggi. Kalau manisnya itu karena tepung yang manis, nah itu kurang bagus ya. Ya, kurang bagus. Jadi diupayakan yang berserat itu seratnya ini juga tidak terlalu membebani lambung. Jadi sebenarnya memang lebih bagus itu kalau takjil istilahnya ya dokter ya. Jadi kita takjil dulu itu adalah contoh dengan buah-buahan. Gitu. Justru kalau ini kan selama sayur, ini gitu. Oh gitu ya. Nah selama ini kan masyarakat salah paham karena mungkin sudah ada jargon itu ya, berbukalah dengan yang manis, sehingga masyarakat itu cenderungnya itu justru malah lebih banyak itu takjil itu berupa es. Itu betul nggak dokter itu? Itu tidak betul. Jadi es ini kurang adaptif. Lambung ini kurang bisa menerima karena suhu lambung ini sama dengan suhu tubuh manusia. Jadi sekitar suhu 35 berapa gitu ya. 35-36 ya. Itu diharapkan tidak terlalu ekstrim dari suhu tubuh manusia. Oh gitu. Nah, kalau terlalu es, itu dingin sekali dan jadi ibaratnya seperti gelas yang panas kena air es bisa langsung pecah retak gitu ya dokter ya. Itu. Betul. Nah jadi ini yang masyarakat harus dipahami ya. Jadi karena kita selama ini milih yang seger, cari yang seger karena setelah seharian kita haus sehingga akhirnya nah ini yang mungkin harus dirubah pola pikir masyarakat dokter ya, karena nggak bisa dipungkiri kayaknya hampir bukan hanya sekitar 70-80, 90% kayaknya sepertinya takjil itu berupa es sepertinya ya. Ini berarti yang kurang bagus. Kalau lambungnya kuat tidak masalah. Tapi ini suatu yang sebenarnya nggak cocok. Gitu. Kalau diterus-teruskan apalagi lambungnya lemah itu ya pasti ada akan efeknya terkena, ya. Jadi perih, mual begitu. Nah, kemudian akhirnya enggak mau puasa. Ini berarti satu ilmu lagi nih dokter. Biasanya terus keperiksa saya kalau di Kepanjen itu. Hari kedua, ketiga kok sudah banyak yang mengeluh lambungnya sakit. Wis wadul, boleh enggak puasa? Enggak puasa. Ya, kalau sakit. Nah, sehingga yang disalahkan katanya ini karena saya punya emak dokter, jadi enggak boleh puasa, padahal pola makannya yang salah. Dia tidak lihat riwayat ke belakangnya itu ternyata tadi rodok ngawur. Sahurnya ngawur, bukannya juga ngawur gitu dokter ya. Jadi dianjurkan yang berserat, ya, makan makanan ringan untuk membuka, memanasi lambung kita. Nah kemudian itulah kenapa takjil ya, setelah takjil baru sholat. Ya. Berikan kesempatan pemanasan, kemudian baru setelah tarawih setelah beberapa menit ya setelah takjil aja lah. Oh setelah takjil, setelah sholat maghrib lah istilahnya. Takjil itu kemudian sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib lah kita makanan intinya. Dan tapi itu juga tidak terlalu banyak dokter ya. Jangan ya, sebagai orang muslim harus pandai mengendalikan diri. Di dalam berpuasa 12 jam itu kan pengendalian diri kita yang penting. Iya, masa kalah hanya dengan makanan. Kemudian di saat makan kok tidak dikendalikan, itu kan eman di dalam beberapa menit saja. 12 jam kita harus mengendalikan tidak hanya makan, tidak boleh tidak makan, tidak minum, tapi juga nafsu kita kendalikan. Begitu hebat sudah 12 jam mampu mengendalikan. Begitu saat ada maghrib. Itu banyak sekali yang harus kita hindarkan ketika puasa ya. Kita tidak boleh marah, nggak boleh dusta, nggak boleh iri begitu ya. Ngerasani itu juga tidak boleh ya. Jadi sombong, takabur juga tidak boleh. Habis pahalanya. Nah, kalau seperti itu kan yang kamin siamin itu ya. Kamin siamin laisa lahum. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, jadi hanya sekedar mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi tidak dapat
apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Betul. Kita lapar dan haus. Nah itu sudah pinter mengendalikan diri lah. Nanti ketika berbuka kok nggak bisa. Pengendaliannya dilepaskan. Itu kan iman. Harus tetap dijaga supaya kita ritme kita berpuasa kita tetap bisa terjaga. 30 hari tidak terganggu kesehatan kita, puasa kita sukses 30 hari. Sehingga nggak boleh terlalu penuh. Nggak boleh terlalu penuh. Kalau sehari-hari itu misalnya ukuran penuhnya lambungnya itu kan masing-masing biasanya tahu. Nah itu dikurangi sedikit, diganti banyak yang berserat. Karena kalau terlalu penuh menjadi beban. Juga nggak enak juga di perut ya. Ukuran diameter lambung itu sekitar 10 cm. Kalau diisi volume yang diameternya melebihi 10 cm ya akhirnya kerjanya lambungnya itu. Ibaratnya mesin itu kerjanya jadi lebih berat dokter ya. Dan itu terasa di seseorang itu menjadi berat, terus akhirnya gelempongin aja. Buru gitu ya. Terawihnya hilang. Seperti itu untuk berbukanya diupayakan untuk tetap diatur adat pembukaan, kemudian makanan utamanya secukupnya. Dirasa sudah kenyang, sudah sudah kuat, cukup mengisi, lah istilahnya, istirahat dulu, baru nanti. Sudah. Nanti habis terawih boleh diisi lagi. Dianjurkan memang tetap menjaga ritme 3 kali sehari. Jadi ketika puasa ritme 3 kalinya dirubah menjadi malam hari. Oh gitu. Walaupun berarti, setelah terawih malam itu ya masih tidak apa-apa ya. Mungkin ya mungkin yang lainnya. Pola atau dawet begitu ya. Jadi tetap 3 kalinya itu ada di malam hari. Berarti tetap 3 kali. Jadi dimaksud 3 kali itu seperti itu dokter ya. Jadi antara berbuka dan sahur itu ada sela-sela nambah camilan atau ya semacam kolak dan lain-lain itu. Sehingga untuk berbuka seperti yang sudah disampaikan tadi, terus sahurnya juga sudah. Nah, itu tentang pola makannya. Pola makannya. Jadi kemudian tentang aktivitas yang lain harus dijaga memang. Ya tidur ya jangan tidur panjang gitu. Meskipun ibadahnya tidurnya banyak tapi kualitas tidur gitu ya. Meskipun tidur di bulan puasa itu ibadah tapi ya enggak tetap diupayakan ada tidurnya. Diupayakan ada tidurnya. Kemudian tidur yang baik itu jam berapa dokter kalau bulan puasa? Karena kecenderungan itu kan masyarakat itu habis sahur, sholat subuh itu mesti cenderung ngantuk kan. Jadi langsung tidur biasanya. Ya itu efek dari tidak biasa bangun malam. Ketika disuruh sahur bangun malam, habis subuh itu kemudian tidur lagi. Dan itu justru sampai siang. Ya upayakan janganlah. Ya tetap sholat subuh dulu, kemudian aktivitas pagi itu karena udara bagus untuk aktivitas yang positif. Ini masalahnya gini dokter. Iya kalau hari-hari biasa kita kan nggak lockdown di rumah ya. Jadi kita masih yang bekerja ya tetap aktivitas bekerja sehingga setelah sholat subuh dia punya kewajiban setelah itu. Tapi ketika dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini kan kita lockdown di rumah. Terus mau ngapain gitu kan? Jadi paling enak tidur kan gitu. Ya beginilah pandemi COVID-19 ini suatu dilema tersendiri ya. Pandemi yang nggak tahu ini bagaimana nanti karena begitu masif dan berpengaruh di segala aspek kehidupan segi kehidupan sendi-sendi kehidupan kita. Budaya kita juga bisa berubah. Betul. Ya mau bagaimana lagi? Kalau memang di rumah ya nggak apa-apa milih tidur, tidak ada kewajiban. Menjaga stamina tidur aja ya tidak apa-apa lah. Tapi WFH itu kan tetap ada kewajiban ya, mungkin secara digital itu tetap online, secara internet tetap harus ada yang dikerjakan. Anak-anak pelajar itu juga ada kewajiban. Saya lihat jam berapa gitu ada Iya, tetap ada pembelajaran, ada daring ya. Ada daringnya. Kalau tidur aja berarti dia melewatkan melewatkan pembelajarannya itu. Karena anjurannya yang tidur itu memang ya setelah zuhur gitu ya, siang hari. Kemudian menjaga jangan sampai banyak aktivitas di udara terbuka di panas terik.
Nah ini pasti menyita cairan kita, cairan cepat dehidrasi, itu cepat haus dan mungkin juga Jadi semakin sebisa berat. mungkin dihindari kena sinar matahari ya. Ya mudah-mudahan aktivitas-aktivitas beberapa pekerja yang memang di sinar matahari bisa ada upaya lah untuk berlindung atau berlindung. Dan memang kalau di bulan puasa ya termasuk ini penggunaan tenaga fisik mau dipikirkan untuk mulai diatur sedikit, untuk diatur sedikit berkurang begitu, berkurang. Sehingga di zaman salafus soleh dulu kan beliau itu juga betul-betul mempersiapkan kepada Ramadan itu. Dianjurkan juga kita juga menyiapkan. Artinya mungkin begitu kita ingin memanfaatkan keberkahan di bulan Ramadan ini harus bisa kita ambil segala keutamaan-keutamaan itu. Ya termasuk mengurangi kerja dengan jalan nabung di bulan-bulan kita sudah punya puasa, bekal istilahnya jadi sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum bulan puasa sehingga ketika bulan Ramadan kita porsi kerjanya bisa dikurangi gitu. Kalau seperti itu memang kita sudah memikirkan betul Ramadan itu sepanjang tahun kita gitu. Ketika tidak Ramadan pun kita siap-siap bagaimana untuk Ramadan itu kemudian untuk Ramadan itu supaya full kita bisa untuk beribadah, mengutamakan ibadah, tidak terganggu lagi masalah pekerjaan-pekerjaan. Nah itu harus dikurangi sedikit lah begitu, harus dikurangi sedikit. Nah itu tentu dengan jalan termasuk bekal-bekalnya sudah harus disiapkan. Bekal-bekalnya harus sudah disiapkan. Nah ini tentang aktivitasnya juga tidak boleh terlalu menyita tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasa. Iya. Aktivitas fisik harus dikurangi. Nah kemudian tentu ada beberapa kondisi-kondisi lain juga harus disikapi begitu ya. Kondisi-kondisi lain juga harus disikapi. Ya misalnya orang yang lagi lemah itu memang ya diupayakan untuk sedang sakit juga. Ya orang yang lagi lemah itu biasanya usia tua. Usia tua itu ya tidak seperti jenengan yang prima energi kemana-mana kuat begitu ya. Nah kalau ini yang usia lemah itu ya yang pasti usia lanjut ada toleransi. Iya, Islam sini juga sudah mengatur dokter ya. Boleh kan? Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Termasuk ibu yang lagi hamil, hamil itu kan butuh untuk janinnya juga persiapan. Hamil kalau memang sudah dianggap nggak kuat gitu ya tidak apa-apa, boleh ada toleransi. Terus juga untuk yang menyusui. Untuk yang menyusui itu ya apalagi bayinya kuat sekali nyedotnya pasti ya ibunya juga akan kehabisan energi istilahnya karena sudah diserap oleh kalau anaknya. Seperti itu ya tidak apa-apa. Termasuk ini orang yang sedang dalam pengobatan. Ya, kalau pengobatannya yang memang harus berlanjut dan darurat harus dibutuhkan ya pengobatan ini harus tetap berlanjut. Itu harus ditoleransi tentang pengobatan diutamakan. Iya. Oke dokter, jadi tadi kan untuk yang lemah, orang-orang yang mempunyai fisik lemah termasuk orang tua itu juga masih tetap bisa berpuasa selama masih itu dalam kondisi yang memungkinkan ya, gitu dokter. Jadi istilahnya harus dikonsultasikan dulu mungkin seperti itu dokter ya. Di dalam kita sebagai seorang muslim kan perintah Allah itu harus dijalankan dulu. Nah, tidak boleh tiba-tiba saya tidak bisa, saya tidak mampu gitu. Harus dicoba dulu. Nah, ketika memang buat puasa tidak kuat,
ya sudah apa boleh buat karena kondisi alasan-alasan yang tadi yang memang diperbolehkan tadi, istilahnya untuk ya, tidak berpuasa. Jadi istilahnya kita upayakan dulu semaksimal mungkin. Jadi kita jalankan dulu ibadah itu semaksimal mungkin. Ketika memang kondisi tidak memungkinkan, itu pasti nanti ada hal-hal yang memperbolehkan untuk membatalkan puasa, dokter. Ya, jadi tidak boleh orang yang sehat seperti Ustazah Ima misalnya, atau beberapa orang yang tiba-tiba saya tidak kuat puasa. Saya belum dicoba saja. puasanya. Nggih. Wah, aku gak kuat aku lek kudu 12 jam gak maem. Nah, ya itu tidak boleh. Jadi harus diupayakan dulu semaksimal mungkin diusahakan dulu. Padahal kalau kita lihat kan kondisi di Indonesia ini kan untuk bulan Ramadan itu kan lebih baik daripada daerah-daerah lain, saya pikir dokter. Karena kalau yang kita tahu di daerah Eropa mungkin atau di benua Amerika itu justru lebih panjang ya masa puasanya. Karena kan kalau anak kecil itu dari terbit matahari sampai tenggelam, bukan pengertiannya tenggelam sampai adzan maghrib kan gitu ya, padahal kan sebenarnya bukan, pengertiannya kan sampai tenggelam matahari. Sehingga ketika kita ada di benua Eropa atau benua Amerika yang notabene matahari tenggelamnya itu pada saat sudah malam hari, itu kan juga jangka waktunya lebih panjang ya. Di sana ada yang 18 jam. Betul. Malah ada yang 20 jam. Saya pernah, teman saya itu ada di mana? Mungkin di Eropa atau mana itu juga gitu. Di daerah yang mendekati kutub, daerah Greenland mungkin ya kalau nggak salah. Jadi puasanya 20 jam. Malam harinya hanya 4 jam. Iya, jadi katakan dia cerita begini. Saya baru saja berbuka, sudah langsung harus sahur lagi gitu. Ya kalau di daerah seperti itu ya makanya justru lebih berat. Karena kalau di Indonesia harus disyukuri kita yang seperti ini aja yang hanya 12 jam itu harus bisa diupayakan semaksimal mungkin. Berbicara puasa untuk orang sakit, dokter, kan ada beberapa penyakit itu yang pola makannya tuh betul-betul harus dijaga. Contoh misalkan seperti orang yang menderita penyakit diabetes mellitus itu, itu bagaimana, dokter? Nah, itu memang juga di saat berpuasa bisa diambil hikmahnya untuk orang yang diabetes itu malah lebih bagus karena asupan makanan lebih jarang. Ini kesempatan bagi biasanya membaiklah gulanya gitu. Karena di saat itu gula di dalam darah itu terpecahkan, belum ditambah asupan gula lagi. Namun, jadi ketika dia kondisi perut kosong selama berpuasa itu akhirnya kan gulanya itu dipecah, gitu dokter ya. Gitu, dipakai sebagai energi. Nah, namun bagaimana orang diabetes juga harus pandai-pandai mengatur pola makannya. Sekali lagi itu tadi godaan ketika orang ingin berbuka. Ya itu masalahnya di situ. Siang hari tadi itu harus betul-betul tetap dihindari, tidak boleh yang manis-manis. Karena kalau keutamaan ketika atau keistimewaan keberuntungan ketika tadi 12 jam itu gula darah banyak dipecahi di dalam darah. Lalu kalau dijoki dengan yang manis full, sama saja saat lapar jadi, manis dok begitu ya kembali lagi naiknya drastis. Sehingga harus tetap dijaga lebih banyak tidak manis ditambah yang mengenyangkan, makanan yang berserat dan yang protein. Ya, apalagi yang seperti dokter katakan tadi, sahurnya kita banyak yang makanan berserat, kita kurangi yang mengandung gula, apalagi gula-gula tersembunyi di dalam seperti contoh nasi itu ya dokter ya. Kemudian selama 12 jam perut kosong, gula yang sudah ada di dalam tubuh dipecahkan, kemudian nanti pada saat berbuka kita masih ambil makanan yang berserat juga. Jadi insya Allah justru malah puasa ini akan menyembuhkan gitu dokter. Jadi untuk orang diabetes beruntung justru bagus gitu, harus dijaga. Itu tadi pengendalian diri ketika berbuka puasa. Asalkan itu tadi ya, jadi dia bisa mengatur pola sahur dan bukanya tadi, terutama pada saat berbuka dokter ya, karena memang godaan terberat itu pada saat berbuka. Itulah saat berbuka itu rasanya kepingin semua diraih. Dirasakan. Ini aja, jadi pengendalian diri selama 12 jam harus dilanjutkan lagi pengendalian diri ketika berbuka. Supaya tetap harus makanan pembuka dulu, banyak yang berserat untuk menyiapkan lambung bekerja. Setelah 12 jam kita
berhenti. Nah, baru setelah itu makanan utama setelah sholat ya, setelah sholat maghrib begitu. Nah, itu pun tidak boleh terlalu full, tidak boleh banyak yang manis-manis. Terus diabetes. Kemudian untuk orang yang dalam masa pengobatan itu kan biasanya ada obat yang diberikan oleh dokter itu ya, dokter ya. Nah itu biasanya kan kadang ada obat yang aturannya itu kan 3 kali sehari. Nah itu pasti juga mungkin diatur seperti pola makan tadi dokter ya. Betul, jadi tetap 3 kali, cuman yang ketiganya itu di sela-sela antara buka dengan sahur, nggak dokter ya? Oh, gitu. Nah banyak obat itu misalnya diminum itu memang rentang waktu 3 jam sudah boleh minum lagi. Jadi kalau berbuka itu setengah 6 begitu ya. Nah, atau katakanlah jam 6 lah baru minum obatnya yang sore, maka di 3 jam lagi jam 9 itu sudah boleh. Sudah boleh. Katakan sebelum tidur lah dokter gitu ya. Ya kalau mau aman ya jam 10. Jam 10 4 jam. Jadi istilahnya berada di tengah-tengah persis lah gitu dokter ya. Kira-kira mendekati pertengahan. Di bulan Ramadan biasanya kalau jam 10 itu masih bangun. Iya betul, bahkan kadang sampai jam 11. Jadi tetap 3 kalinya itu tidak berubah, karena seharian sudah tidur loh. Biasanya nggak tidur, sehingga membuat ritme 3 kalinya itu tetap 3 kali, hanya geser aja semula jamnya. Siang menjadi malam. Jadi yang siang bergeser maghrib, kemudian yang malam bergeser agak mendekati tengah malam gitu dokter ya. Terus kalau untuk orang-orang sakit yang perlu suntikan tertentu gitu dokter, misalkan seperti diabetes kan sih kita kadang ada yang memang sudah parah itu kan harus ada disuntik insulin itu dokter ya. Itu gimana hukumnya dokter itu? Sepertinya ini mungkin khilaf ya, tidak satu suara, tapi mayoritas ulama menyampaikan suntikan-suntikan yang tidak dimaksud untuk mendapat kekenyangan. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ini kan untuk pengobatan ya, jadi bukan untuk kecantikan. Kalau untuk kecantikan masih pro kontra, banyak yang menentang. Artinya segi daruratnya itu tidak ada, istilahnya masih bisa ditunda gitu dokter ya. Segi daruratnya masih bisa ditunda. Untuk kecantikan bukan darurat. Kecuali kalau seperti tadi memang untuk pengobatan itu kan kondisi untuk penyakit-penyakit kalau ditunda penyakitnya akan menjadi lebih berat. Inilah dianggap daruratnya itu di situ. Daripada penyakitnya menjadi lebih berat, ya diperbolehkan untuk dilaksanakan pengobatan itu. Kalau suntikan tidak usah nunggu malam hari. Ya siang juga tidak apa-apa. Siang enggak. Kalau infus dokter? Ya kalau infus ya biasanya itu sakit parah. Gitu Kalau sakit parah ya sudah tidak usah puasa. Sudah ya, berarti sudah kita ambil dalil yang itu saja ya. Kalau kan ada infus cairan gula dimaksudkan untuk agar tenaga kita kuat, itu tidak boleh. Itu lebih makan itu. Iya betul. Berarti kan pengganti makanan, karena ada yang memang infus itu adalah untuk pengganti makanan, itu yang tidak diperbolehkan. Berarti ibaratnya infus ini kan berarti memang untuk orang-orang yang sakitnya sudah berat, ya. Kita kembali lagi ke hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, termasuk orang yang sakit berat itu, ngatain kira ya. Jadi kalau kita lihat tadi dokter sudah banyak menyampaikan tips-tips berpuasa yang baik, ya. Jadi berpuasa yang baik itu bagaimana supaya kita tetap sehat. Nah sekarang kita berbicara tentang manfaat puasa itu sendiri dokter bagi kesehatan. Kalau tadi kan tips-tips puasa supaya tidak mengganggu kesehatan kan gitu. Nah ini sekarang manfaat puasa sendiri bagi kesehatan itu apa dokter? Ya betul. Jadi setelah kita ini menjaga agar tetap sehat ketika berpuasa, ternyata puasa sendiri itu juga menunjang terhadap kesehatan. Menunjang terhadap kesehatan. Jadi logikanya adalah ketika makan kita itu dihentikan di siang hari. Ini adalah kesempatan bagi penyakit-penyakit yang kelebihan dari zat-zat makanan itu. Di era sekarang Ustaz Aima ya, bahwa pola penyakit itu mengalami pergeseran yang cukup drastis. Kalau dulu 10 penyakit terbanyak itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit infeksi. Sekarang sudah menurun sekali penyakit infeksi, tinggal mungkin flu,
Ada penyakit-penyakit saluran nafas. Itu masih pernapasan. tinggi karena memang jalan nafas kita ini keluar masuk udara dari luar ke dalam tubuh. Kadang-kadang apa yang masuk itu bisa adaptasi di dalam tubuh atau tidak. Nah, itu memang interaksi ini yang dunia luar dengan dunia dalam itu memang saluran nafas masih tinggi. Pasti. Itu masih itu nomor paling satu nomor biasanya. satu ya, dokter. Tapi ya. nomor 2 ranking 2 sampai 10 ini sudah banyak bergeser pola-pola penyakit yang lain. Itu penyakit darah tinggi itu biasanya ranking 2. Lalu penyakit diabetes, kencing manis itu sudah ranking 3 4 begitu. Jadi dia menyodok naik karena kelebihan makan itu. Oh, gitu. Jadi baru kemudian penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain itu juga ikut mewarnai di sana. Nah, ini dirasakan untuk zaman sekarang puasa ini sangat sekali berguna untuk yaitu mengurangi penyakit-penyakit itu. Mengurangi zat-zat yang kelebihan itu. Kencing manis berarti gula kelebihannya. 12 jam itu dipecah. Jadi sudah dipecahkan oleh itu sehingga akhirnya bisa. Nah, demikian juga kolesterol, asam urat yang kelebihan dari zat-zat makanan yang kita karena pola makannya sudah diatur sehingga akhirnya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga akhirnya nanti kolesterol juga mulai berkurang. Nah, di samping itu manfaat puasa jelas kalau saya gini ya, ini seneng saya kalau musim puasa begini. Kenapa dong? Karena turun berat saya, badannya. gak terlalu gemuk lagi. Gitu ya. Kita mendambakan untuk tidak gemuk begini kan sudah berhari-hari gitu ya. Tapi kalau pola makannya betul, dokter ya. Jadi itu ada yang temen soalnya bilang gini, saya puasa nggak puasa kok malah tetap malah justru puasa kok berat badan saya naik ya. Kok ada yang bilang begitu, dokter? Ya pasti asbabun nuzulnya ada. Ada, pasti buka puasanya balas dendam tadi, dokter ya. Dan zaman sekarang masalah makanan sebagian dari kita sudah tidak masalah Bu ya. Kalau zaman saya kecil kan aduh makan itu telur itu harus diiris-iris. Iya betul. Karena kalau nggak dapat apa berkat dari anu itu nggak ketemu lauk gitu. Jadi biasanya ya gulupan itu yang ada di halaman kita, di sekitar kita. Jarang kalau sekali sekarang dapat daging. Kalau sekarang kayaknya fast food di mana-mana itu dan yang itu terjangkau kan iya, sekarang betul. masyarakat kita itu terjangkau banget terjangkau banget akhirnya teledor akhirnya lengah sayur malah sekarang jarang gitu. Terus segala sesuatu yang serba online sekarang ini loh dokter ya menyebabkan kita kan malas bergerak. Kita mau beli apa-apa nggak usah berjalan sudah datang sendiri. Sudah datang, sudah kita malas bergerak. Nah, terus pergeseran bahan makanan yang diasup, iya, itu sudah yang rasanya lezat-lezat kan banyak yang dari hewani ya. Betul. Sehingga akhirnya yang masuk menumpuk tapi yang dikeluarkan tidak ada. Artinya tidak untuk pergerakan aktivitas fisik sehingga akhirnya menumpuk di dalam tubuh kita. Proporsi 5 sehat, 4 sehat 5 sempurnanya itu kelebihan gitu. Kelebihan yang berlemak kelebihan di sisi kalau lebih banyak. Nah, akhirnya proporsi sekarang itu orang diabetes tinggi sekali. Justru ya, karena sudah kelebihan energi kalori itu yang diasup. Nah, selama puasa ini alhamdulillah itu menjadi bisa menurun. Teratur ya menurun. Berat badan juga menjadi menurun. Saya biasanya turun sekitar 4 kiloan kalau puasa ini. Selama puasa ini. Tapi setelah puasa naik lagi ini yang eman ya. Mudah-mudahan tahun jadi ini puasa bisa turun 4 kilo nanti setelah lebaran naiknya 6 kilo ya. Terus kemudian proporsi otot itu menjadi lebih padat. Ya karena memang lemaknya berkurang. Jadi nggak ginjur-ginjur, nggak gembur gitu ya. Jadi selama ini yang menyebabkan otot kita nggak begitu kuat istilahnya masanya nggak terlalu karena banyak tertumpuk lemak itu dokter ya. Lemaknya berlebih. Lemaknya berlebih. Jadi kalau tidak seperti orang yang binaraga ya ototnya kan gitu ya. Jadi masa ototnya lemaknya yang banyak di dalam daging itu. Nah, beberapa manfaat lagi puasa buat kesehatan itu adalah tekanan darah tinggi biasanya semakin turun karena memang makanan-makanan yang menjadi penyebab darah tinggi juga pengendalian emosi. Biasanya kan darah tinggi naik itu kan karena kita suka marah, stres tinggi gitu dokter ya. Jika ini yang kita dapat hikmahnya adalah
fungsi otak kita, konsentrasi kita jadi lebih kuat, lebih tinggi. Karena di dalam puasa itu ada pengendalian itu, sehingga otak juga lebih terlatih untuk mengendalikan, termasuk kesehatan mental kita dalam hal itu tadi, imbas dari pengendalian diri itu. Dan ingat, kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Tidak hanya kesehatan fisik saja yang menjaga prima kita, tapi separuh-separuh itu hampir. Kalau mental kita down, imunitas tubuh ini juga. Berarti benar kata tadi ya dokter ya, di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat, itu betul ya dokter ya? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Berarti bisa timbal balik ya, berbolak-balik berarti ya. Jadi bisa kita timbal balik seperti itu ya. Jadi, mental prima ini juga akan pengaruhi kesehatan kita yang prima. Inilah pentingnya kemudian mental ini menunjang imunitas kita, menunjang kecepatan respon antibodi kita. Di saat COVID sekarang ini, itu yang kita perlukan. Imunitas tinggi itu akan mencegah COVID masuk ke dalam tubuh kita, gitu dokter ya. Jadi kondisi psikis kita juga harus sehat, hati kita harus bahagia, badan kita sehat, pasti imunitas juga akan meningkat, gitu dokter ya. Mudah-mudahan puasa ini kita ambil hikmah di situ. Sudah terlatih, kita pengendalian diri, tidak mengikuti hawa nafsu. Sudah terlatih, kita mendapat cobaan, mendapat ujian, tahan banting, termasuk ujian COVID ini. Andaikan ada yang mungkin rapid testnya reaktif atau positif, kalau mentalnya prima, tidak down, insya Allah tetap bagus, antibodinya juga cukup responsif, ada virus masuk bisa dijaga. Tubuh kita ini dibenteng, dan terhadap virus ini andalan kita antibodi itu, karena kalau obat-obatan terhadap virus itu belum ada yang menjamin. Virus ini kecil sekali sehingga obat itu tidak terpengaruh ke sana. Mencari kelemahan virusnya itu agak sulit obat-obat itu. Kalau bakteri itu kan bisa dicari yang memecahkan bakteri dan lain-lain. Gitu, obat-obat itu bisa. Kalau virus masih macam-macam urutan bakteri perkembangannya bagaimana, itu tahapan. Kalau virus masih karena tahapannya sedikit kecil sekali, agak sulit kita mencari di tahapan mana untuk menghentikan, untuk memutus virus atau menghentikan itu dokter gitu. Teorinya virus ini belum ada obatnya. Gitu ya. Semua virus, walaupun akhirnya disampaikan beberapa virus seperti herpes itu ada obatnya. Tapi itu ya masih melalui penelitian panjang, masih meragukan juga apa betul obatnya itu terhadap. Tapi juga masih dalam belum. Semuanya akhirnya diandalkan ini antibodi. Imunitas. Jadi sebenarnya virus itu bisa ditangkal oleh imunitas tubuh kita sendiri, gitu antibodi ya? Kita. Sehingga kadang-kadang saya agak memberikan hipotesa atau advice yang mungkin agak berbeda, agak nyeleneh. Kenapa sih sekarang lockdown itu semua di lockdown, yang kemudian ekonomi juga ikut sangat terpengaruh. Ingat ya Ustazah Emma, kita ini Indonesia, negara yang masih berkembang. Banyak sekali saudara-saudara kita yang bekerja sekarang untuk mencari makan besok, untuk makan besok itu bekerja sekarang. Kalau kemudian untuk jangka panjang ya, untuk besok tabungannya tidak ada. Kalau kemudian sekarang tidak kerja, makan besok mesti bingung golek utangan. Tangga kiri saudara paling ya bisa seminggu hutang. Setelah seminggu hutang terus ya pasti ditolak ya. Nah, inilah yang kemudian kalau aktivitas ekonomi ini dihentikan, sementara tabungan masyarakat kita ini juga tidak ada, masih minim. Bagaimana solusinya? Negara pun kalau untuk kelas Indonesia, kita ya kira-kira berat lah. Untuk menanggung masyarakat itu masih belum mampu lah dokter. Semacam Amerika, negara yang paling berkuasa aja tidak berani melaksanakan itu, karena khawatirnya tentang konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Makan terus. Kalau mereka harus lockdown betul total kan otomatis
harus ditanggung pemerintah dokter ya. Nah, ini saran saya mestinya yang di lockdown di karantina itu adalah orang yang sakit, gitu. Jelas daripada menularkan ya di karantina. Kemudian individu-individu yang beresiko menjadi rentan sakit atau komorbid itu ya. Komorbid itu adalah orang-orang yang usia tua. Di atas 60 tahun, 50 tahun. Karena yang rentan tertular itu justru memang orang-orang tua, dan pada dasarnya juga mereka memiliki penyakit sebenarnya dokter ya. Apalagi memiliki penyakit. Itu di saat tua tidak ada penyakit saja, secara keseluruhan organ itu sudah mengalami penurunan fungsi. Ginjal menurun fungsinya, jantung menurun. Kan sudah terlalu lama bekerja. Jadi ibaratnya pasti gangguan-gangguan itu ada. Karena di dalam tubuh kita rata-rata setelah 40 tahun itu tidak tumbuh lagi, kecuali rambut dan kuku. Itu yang lain itu tidak tumbuh, sudah tidak berkembang lagi, tidak tumbuh, sehingga kulit juga mulai keriput gitu ya. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 45, ada yang bilang 50. Ukuran tubuh seorang itu mulai menurun itu beda-beda. Nah, ini yang disebut penyakit degeneratif, berarti sudah tidak ditambal sulam lagi begitu ya. Tidak ditambal sulam lagi. Nah, itulah organ-organ kita juga seperti itu. Dia tidak bisa memperbarui lagi, tidak tumbuh lagi ketika usia-usia di atas 50 itu, apalagi 60. Mesin sudah aus gitu. Iya, betul. Nah, kalau mesin alhamdulillah bengkel-bengkel kita masih menyediakan ya. Toko spare part ganti. Nah, kalau spare partnya manusia. Spare part manusia ini. Nah, ini. Iya, betul. Nah, inilah kemudian yang karantina mestinya yang usia-usia tidak produktif itu sembunyi saja, biar nggak ketularan. Terus orang-orang yang punya diabetes itu ya bisa lebih menjaga diri di rumah. Orang penyakit jantung, darah tinggi itu kan komorbid yang paling tinggi, mempengaruhi di COVID ini. Selain orang-orang yang menderita sakit, di mana ketika menderita sakit itu antibodi pasti menurun. Nah, saat itu rentan untuk kemasukan virus, dia sudah bingung memerangi penyakit awalnya. Kalau kemudian ada virus masuk, corona ini, sudah nggak kuat, bala tentaranya sudah diusung untuk menghadapi penyakit yang asli. Udah kehabisan amunisi. Iya, tentaranya sudah banyak jadi korban. Gitu. Nah, itu juga penyakit-penyakit yang lain ini ya, akhirnya itu yang harusnya karantina. Yang produktif dibiarkan. Ya, biarkan mencari rezeki untuk kita menghidupi keluarganya itu. Itu yang terjadi di Korea. Di Korea itu yang di karantina yang sakit-sakit saja. Yang sehat silahkan beraktivitas seperti biasa, bekerja. Ekonominya tetap bagus, gitu. Tapi untuk memastikan siapa yang sakit siapa enggak di Korea memang juga sudah ada persiapannya. Persiapannya sudah tinggi, dokter ya. Bagaimana dites banyak warganya. Nah, kita tesnya kan sedikit. Warga kita ini banyak, penduduk Indonesia ini 260 juta, ada yang bilang begitu. Nah, tesnya kayaknya mau diseluruhkan warga kayaknya enggak kuat gitu ya. Nah, seperti Taiwan itu yang sudah bagaimana menjaga agar rantai penularan itu orang-orang berisiko. Iya, padahal sumbernya kan dari situ, dokter ya. Justru sekarang dinyatakan sudah bebas, dokter ya. Sudah dibuka lagi. Dari Wuhan, kalau sumbernya itu di Wuhan sudah bebas, tidak ada muncul kasus positif. Sudah tidak ada positif. Karena disembuhkan, lockdown itu betul-betul lockdown total. Kalau di Wuhan Ustaz Daima, negaranya mampu. Jadi pemerintahnya mampu untuk mendanai. Dia kan warga itu ditanggung selama masa lockdown. Tidak hanya itu, pengusaha aja ditanggung di China itu. Oh gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengalami yang terkena dampak itu disubsidi. Ya. Sehingga di sana rumusnya memang lockdown total. Jadi daerah Wuhan, satu provinsi total, karena itu dianggap yang akan bisa menyebarkan keluar ya. Nah, ditutup, diisolasi, ditutup. Lockdown dengan siklus 14 hari. 14 hari pertama dianggap masih ada yang positif, diulangi 14 hari kedua. Sampai 6 siklus. Di Wuhan itu kan ceritanya 72 hari dia berarti 6 kali dianggap
6 kali siklus 14 hari. Ya, 6 kali siklus. Dianggap tidak ada lagi, trennya menurun, yang terkena itu sudah diobati semua. Mereka mendirikan banyak rumah sakit ya untuk menampung yang sakit-sakit, yang sehat juga dibatasi tidak boleh kemana-mana, sehingga virus yang tidak bisa pergi kemana-mana ya diam di tubuh masing-masing orang itu. Ketika 14 hari antibodi seorang itu kuat, virusnya mati. Virusnya mati oleh maka kenapa pakai hitungan 14 hari? Memang beberapa yang fatal ketika di dalam 14 hari ini tubuhnya tidak kuat, antibodinya tidak bisa menghadapi virus yang masuk. Tentara antibodinya itu mungkin sedikit atau kurang kuat, ya masuk menjadi lebih parah, ada yang meninggal begitu ya. Tapi yang sembuh banyak. Nah, setelah itulah diketahui bahwa 14 hari pertama virus-virus di dalam tubuh seseorang itu sudah banyak yang dikalahkan oleh antibodi, tidak muncul lagi penularan, tidak didapatkan hari itu positif lagi. Nah, itulah baru dilepaskan. Sekarang di Wuhan sudah bebas, sampai sekarang tidak ada kasus positif baru, tapi mereka memberlakukan isolasi yang ketat terhadap orang yang mau masuk. Karena dia tidak mau setelah itu yang menjadi, sudah bersih ini nanti ada impor lagi. Sehingga di Cina kan prosedurnya sekarang siapapun masuk Cina itu harus karantina 14 hari. Baru kalau dinyatakan dia sudah betul-betul bersih, setelah 14 hari ini kemudian dia sehat, dianggap antibodinya sudah mengalahkan virusnya. Oke, silakan. Tapi 14 hari kemudian sakit dan ya tetap sakitnya di situ, tidak sampai menular masuk. Tapi nggak enaknya kalau di sana itu orangnya dipaksa untuk karantina sendiri dengan biaya sendiri. Iya. Orang Cina menyiapkan hotelnya, tapi silahkan dibayar sendiri. Silahkan dibayar sendiri. Maka kita tidak usah ke Cina dulu. Karena nanti kita karantina di sana, biayanya kita nanggung. Berarti ongkos gitu ya. Memang belum punya uang juga untuk ke Cina juga. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita berlakukan seperti itu, dokter, itu kayaknya tadi kan dikatakan kalau imunitas tubuh kita tinggi, maka virus itu akan otomatis sulit untuk berkembang dalam tubuh kita, bahkan akan mati oleh antibodi tubuh kita. Nah, tapi kalau di Indonesia dengan sistem lockdown itu kemudian dibatasi gerak kerja kita, kan yang ada stres, dokter. Kalau sudah stres kan justru imunitasnya turun. Nah, itu bagaimana? Makanya ini kan sebenarnya serba dilema, dokter ya. Nah, inilah dilemanya kita. Jadi kita sudah menginjak masalah yang ketiga tentang kesehatan kita sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Inilah dilemanya Indonesia. Jadi kita kalau mau lockdown, dampak-dampak lockdown ini siapa yang nanggung? Kan gitu. Negara sepertinya nggak mampu. Belum mampu. Yang kalau nggak lockdown, kita akan terus. Ini bisa rantainya nggak terputus, rantai tidak terputus. Kalau kemudian bisa berhenti karena apa? Kita agak sulit menerangkan ketika kita tidak mengambil langkah apa-apa. Kemudian COVID ini pasti selesai pada bulan keberapa? Itu sepertinya mustahil. Sulit diprediksi, dokter ya? Iya, karena yang terjadi logikanya adalah klaster-klaster penularan ini justru menjadi lebih banyak, tidak menjadi lebih sedikit. Ya, salah satu contoh ketika klaster petugas haji di Surabaya itu kan asalnya dari satu orang, dari narasumber yang seorang dokter, kemudian menularkan kepada peserta. Satu orang sudah menjadi berapa di seluruh provinsi, termasuk di Malang ini. Ada yang kabupaten kita ini ada yang mungkin juga positif beberapa. Dan positif ini dari petugas-petugas yang ikut pelatihan, kemudian ada yang menularkan di kampungnya. Menjadi satu, beranak lagi menjadi dua atau berapa. Nah, inilah yang kita tidak dapati. Alasannya dianggap akan berhenti pada suatu saat itu dengan langkah-langkah kita tetap seperti ini. Jadi interaksi antar manusia yang menyebabkan virus ini kemudian bisa menular kepada manusia yang sakit
ke manusia yang sehat. Nah ini justru tidak sesuai dengan perkiraan kita akan berhenti di bulan keberapa. Alasannya apa kan? Kita lihat ya itu interaksi manusianya masih tinggi dan yang positif akhirnya muncul terus. Makanya kemarin kebijakan mundur terus dokter ya. Jadi masa lockdown sampai dengan tanggal sekian, akhirnya mundur lagi, kemudian mundur lagi. Nah ini kira-kira kalau menurut perkiraan dokter, bulan Juni ini nanti masih bisa mundur lagi atau gimana dokter ini? Pakar-pakar aja tidak bisa memperkirakan, apalagi saya ya. Jadi ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini berhenti. Cuma harapan ya seperti kita, saya juga berdoa. Mudah-mudahan besok sudah selesai begitu. Amin, amin. Gitu. Tapi apakah selesai? Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Kita tidak boleh terlalu gembira terhadap statistik yang ada di Indonesia ini. Katakanlah saya lihat perkembangannya. Itu ada suatu hari hanya tambah 100-an. Kita senang. Karena kemarin 400, sekarang 100. Sekarang turun jadi 100. Ternyata besoknya lagi 300. 300 naik lagi. Besok lagi 400. Jadi ketika habis turun naik, habis naik turun. Tidak pasti, tidak bisa diramalkan. Ini trennya negatif. Walaupun saya sendiri cukup bersyukur terhadap kondisi yang di Indonesia ini. Ramalannya para pakar dengan penanganan yang masih seperti sekarang itu kan per hari itu sudah ribuan. Ribuan. Alhamdulillah di Indonesia ini ya segitu. Bahkan tidak pernah mencapai lebih 500. Ada apa ini tidak tahu. Mudah-mudahan ini pertolongan Allah pada kita. Apakah karena suasana alam kita tropis yang panas ya, virusnya terhambat. Tapi kita tidak bisa memungkiri kekhawatiran kita. Itu tadi statistik yang kadang 100 benar lagi menjadi naik jadi 300. 300 menjadi 400. Walaupun turun lagi. Polanya tidak bisa dipastikan itu turun. Walaupun tidak sampai melebihi 500. Saya khawatirnya suatu saat dengan pola penularan yang berantai-berantai begini, suatu saat bisa 500. Ya mudah-mudahan. Ya jangan sampai. Mudah-mudahan enggak. Ya segini aja kita sudah bergetar hati kita ya, karena khawatir gitu ya. Jadi pemutusan mata rantai penularan itu menjadi penting. Tinggal pola yang diambil itu mau memilih yang mana. Inilah buah si malakama. Mau dipilih A, bapak meninggal. Mau dipilih B, harus pilih yang mana. Ya kita cari yang mungkin tingkat kerugiannya paling sedikit dokter ya gitu. Saya menyarankan pemerintah harus hadir untuk usul ya ini usul. Untuk memfasilitasi, memediasi, meningkatkan peran serta masyarakat. Saya yakin bisa itu. Karena Indonesia ini suasana kegotong royongan kan kekeluargaannya masih tinggi. Sehingga mungkin kalau kita ajak semuanya untuk bergerak mungkin masih bisa dokter ya. Jadi kita harus gerakkan dan petakan difasilitasi agar desa itu apalah namanya sekarang mulai di Kali Songo itu ada kampung tangguh gitu ya. Jadi dia berupaya untuk mengatasi desa itu untuk terhadap COVID-19. Bahkan mereka sudah siap di sana pemulasaran jenazah untuk meninggal COVID. Apabila memang ada korban COVID itu sudah siap untuk dilatih. Istilahnya merawatnya bagaimana itu sudah siap. Sementara ini kan yang nangani petugas-petugas tertentu dari medis, dari polisi. Yang kasihan mulai pemakamannya ya 4 orang, 5 orang gitu aja. Kan capek itu. Akhirnya kan mungkin juga kasihan ya. Nah, sekarang di beberapa desa mencoba menjadi kampung tangguh. Sudah mulai istilahnya ikut menyiapkan diri terutama untuk daerahnya sendiri itu bagaimana jangan untuk sampai antisipasi pangannya kayaknya juga dipikirkan. Nah itu mestinya itu yang diangkat, dimediasi, difasilitasi agar desa-desa itu disiapkan untuk menjadi desa tangguh. Kan negara hadirnya dalam ini memediasi, membangkitkan, memfasilitasi desa-desa itu menjadi desa tangguh. Nah, sehingga kalau satu desa ini bisa istilahnya menata atau mengelola desanya sendiri, desa sana juga, akhirnya karena semuanya masing-masing sudah bisa mengelola, akhirnya terkendali semuanya dokter. Akhirnya kita bisa lockdown total. Siklus 14 harian itu bisa betul-betul efektif, dimaksimalkan, disiplin,
Nah, itu insya Allah Terputus pemutusan mata sudah, rantainya konkret itu. Iya, Konkret itu. kelihatan banget. Nah, tinggal pemetaannya juga harus teliti tentang desa mana yang siap. Mungkin tidak bisa dipungkiri beberapa desa tidak siap. Iya. Nah, inilah subsidi untuk negara harus Nah, ada di situ. Desa-desa yang sudah betul, yang sudah siap mungkin ya tidak harus disubsidi total. betul, Jadi ya. subsidi itu kita alihkan kepada daerah-daerah yang memang betul-betul membutuhkan Ya, itu. mengingat realita negara kita ini ya tidak mampu kalau menanggung semuanya. Ya, betul. Dan kemudian adalah PSBB atau upaya membatasi interaksi antar manusia ini harus dilaksanakan serentak. Serentak di satu waktu dan semua daerah. Harusnya begitu. Karena kalau tidak semua daerah di tempat lain masih terjadi interaksi ini kan berarti kita masih menyimpan suatu potensi untuk penularan itu di daerah-daerah yang tidak kita batasi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi masalah di kemudian hari ketika satu daerah sudah dibatasi, sudah berkurang, bahkan mungkin sampai negatif. Tapi kemudian daerah lain masih positif. Nah, ini kemudian akan menjadi bom waktu suatu saat rentan dia untuk berkunjung lagi ke situ. Betul. Ya, akhirnya kita tidak bisa menjadi negara kita ini menjadi bebas. Kecuali akhirnya nanti dibatasi per daerah begitu ya. Yang sudah ada positif tetap ada positif, nggak boleh kemana-mana. Ya nggak apa-apa, silakan kalau selama kita merasa mampu untuk membatasi kalau per daerah begitu, yang tidak seragam itu. Nah, biasanya lebih rumit. Iya. Kalau serentak begitu, insya Allah kita maklum ya sudah semuanya berdiamlah di rumah begitu. Jadi pilihannya semacam itu. Negara hadir untuk membuat yang dikarantina itu yang positif-positif, yang beresiko, yang komorbid, yang sehat silakan beraktivitas begitu. Atau semuanya dibatasi dengan model menurut saya itu tadi desa tangguh, kampung tangguh, semacam itu. Atau kalau memang negara jumowo ya monggo, wis nggak usah desa-desa tangguh, semua ditanggung oleh negara. Tapi kalau Indonesia kayaknya belum mampu. Iya, kalau Indonesia sepertinya kita belum mampu. Ya moga-moga banyak bermunculan desa tangguh tadi itu sehingga akhirnya nanti istilahnya beban pemerintah untuk mensubsidi itu tidak terlalu besar. Jadi mungkin hanya daerah-daerah tertentu saja yang harus disubsidi. Gusgas kita untuk PCNU Kabupaten Malang, Gusgas COVID ini besok mengadakan pelatihan juga untuk pemulasaran jenazah. Oh gitu. Ya supaya ini memberikan stimulan lah agar di kecamatan-kecamatan di MBC itu mempersiapkan diri. Termasuk mulai dari pemulasaran jenazah. Nanti dari momen ini kita harapkan ketangguhannya itu muncul juga dari penjagaan ketahanan pangan dan lain-lain. Ini yang supaya muncul desa-desa tangguh di Kabupaten Malang itu. Ya, kita mencoba untuk menggerakkan jamaah kita, sembari kita ini juga ikut prihatin, sembari kita juga menjaga kewaspadaan kita juga mencoba memberikan sumbangsi untuk bagaimana agar ada desa-desa tangguh di Kabupaten Malang ini. Oke. Menarik sekali dokter berbicara tentang pandemi COVID-19 ini karena memang ini adalah kondisi yang kita alami saat ini. Ya, harapan kita memang semoga dengan bulan Ramadan ini, dengan masyarakat yang juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, betul-betul bisa terputus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga nanti betul-betul kalau yang diramalkan, bukan diramalkan istilahnya diperkirakan sekitar bulan Juni itu katanya sudah selesai, itu betul-betul bisa terwujud dokter. Amin, betul. Ini sepertinya waktu kita sudah habis dokter ya. Jadi kalau kita berbicara masalah kesehatan itu memang tidak ada habis-habisnya, dan ini adalah topik yang sangat menarik, terutama bagi saya khususnya sebagai seorang ibu. Ini tadi saya tertarik sekali ini dengan apa yang kita bahas tadi, tips-tips tadi itu dokter, karena selama ini
tidak bisa dipungkiri ketika bulan Ramadan itu yang paling berperan penting itu adalah seorang ibu. Oh iya. Ya, yang paling berperan penting karena yang mengatur pola makan, sahur dan berbuka itu adalah ibu. Jadi di sini seorang ibu harus bisa mengatur betul bagaimana pola makan yang baik tadi itu sehingga puasa itu bisa berjalan dengan benar, sehingga tujuan dari puasa itu sendiri itu juga bisa tercapai, baik itu untuk kesehatan psikis maupun kesehatan fisik kita, gitu dokter nggih. Mungkin dari sini nanti mungkin ada closing statement dari dokter yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Laktosedam. Ya, pertama saya apresiasi Laktosedam ini. Alhamdulillah ternyata terbuka mata kita bahwa kader-kader Nahdlatul Ulama ini banyak yang luar biasa. Ketika musim COVID ternyata sudah diantisipasi, kita tidak harus bertemu di dalam satu forum yang tentu itu juga rawan untuk ketika kita melanggar physical distancing kita, menjadi potensi penularan yang bisa terjadi di situ. Nah, ini sudah disiapkan ngajinya pun online gitu. Ya memang sebenarnya saya yakin di Nahdlatul Ulama ini karena jumlahnya besar, tentu persentase orang pintar-pintarnya juga besar. Hanya kadang-kadang kita belum tergali, belum kelihatan, belum terkonsolidasi begitu ya. Mudah-mudahan lah Laktosedam Kabupaten Malang amin. sebagai lembaga untuk pembinaan sumber daya manusia ini betul-betul terus berjuang untuk memacu ya, untuk memacu, menghimpun dari potensi-potensi Nahdlatul Ulama yang belum tergali, banyak mutiara di kita ini supaya bisa ditemukan begitu ya. Sehingga nanti kalau peta orang-orang berpotensi ditemukan, nanti kita enak mau menggerakkannya, disinergikan untuk apa itu enak. Dan saya yakin itu Nahdlatul Ulama itu dengan persentase yang besar, orang pinternya juga besar. Nggak usahlah kita slogan berkemajuan, tapi kita ini sudah maju gitu ya. Nah, di dalam kaitannya dengan ngaji online ini mudah-mudahan bisa terus lancar. Amin, gitu ya. amin. Dan sahabat-sahabat Laktosedam, saya ucapkan selamat menjalankan kegiatan ini, mudah-mudahan terus lancar, terus semangat begitu. Kemudian kita berharap tidak hanya acara-acara ini ya, kemudian pengembangan yang lain monggo lah. Laktosedam banyak dokternya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan bantuan kepada PCNO untuk menggali potensi-potensi itu. Nah, terkait tema kita kali ini, pertama kita sampaikan bahwa kita harus menjaga kesehatan kita ketika berpuasa agar nutup sampai 30 hari ya, sampai akhir tidak ada kendala untuk kesehatan kita. Dan kita manfaatkan puasa ini ternyata bagus untuk kesehatan. Nah, ini kita ambillah berkah di situ. Selain yang ketiga tentang pandemi ini, memang ya bagaimana semuanya mengalami. Jadi tentu ya wis kita pasrahkan kepada Allah, kita tawakal dengan cepat betul segala upaya ikhtiar kita usahakan kita tetap khusyuk ibadah di bulan Ramadan, walaupun protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu kita jalani. Ya termasuk tadi tarawih jamaah ya berjarak. Karena lompatan virusnya biar tidak sampai kena kepada yang lain. Cuci tangan itu menjadi penting, harus sering cuci tangan. Karena tangan kita ini menjadi kepanjangan untuk menularkan itu, berperan besar untuk menularkan, masker dan lain-lain. Nah, di masjid harus pakai masker semua. Karena kalau sesama masker ini, ketika enggak pakai masker ini Allah sudah 100% potensi penularannya. Tapi kalau pakai masker dua-duanya itu tinggal 5% saja. Sangat jauh sekali bedanya kalau dua-duanya pakai masker. Kalau yang pakai masker yang sehat ini masih tinggi penularannya. Mungkin lebih bagus yang pakai masker yang sakit karena dropletnya mau wahing, batuk, berbicara itu tertahan di masker itu. Nah, yang bagus lagi memang
semuanya pakai masker. Okay. Anjuran pemerintah kan di masjid pun harus semuanya pakai masker. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf mungkin barangkali sesi ini tadi ada beberapa hal yang kurang berkenan. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih bermanfaat kegiatan pada kali ini kita tutup dengan doa. Monggo, dokter. Doa akhir majelis mohon ya. Oh, ngeten. Monggo. Atau kita akhiri dengan wal asri saja 3 kali ya. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik sahabat Lakbesdam dimanapun sahabat berada, demikian tadi perbincangan ngaji online kita pada pagi hari ini. Semoga membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai dengan akhir nanti dalam kondisi sehat walafiat. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan